Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Maulana Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang linear programming metode dualitas. Ini adalah merupakan MK dari operasional riset, dan file ini saya dapatkan dari dosen saya, yaitu Ibu Anissa Indah Pratiwi, STMT. Oke. Dalam pemodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Kita lihat di sini merupakan tabelnya. Selanjutnya, dalil-dalil dualitas. Jika primal memaksa F sama dengan Cx dengan kendala Ax kurang dari atau sama dengan B, maka dualnya meminim G sama dengan By dengan kendala Ay lebih dari atau sama dengan C. Dalil 1 yaitu jika X penyelesaian visible masalah primal YO penyelesaian visible masalah dual, maka F dalam kurung X kurang dari atau sama dengan G dalam kurung X. Dalil kedua yaitu jika XO penyelesaian visible masalah primal YO penyelesaian visible masalah dual dan CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti Fmax sama dengan Gmin. Selanjutnya, dalil ketiga dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Selanjutnya, dalil keempat. Jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel ke X pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih dari 0, maka select variabel ke K pada usulan bernilai 0, dan ini berarti kendala ke X pada dual berbentuk persamaan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Masalah primal. Minimalkan F sama dengan 40x 1 tambah 12x2 tambah 40x3. Kendala satunya 2x1 tambah x2 tambah x3 lebih dari atau sama dengan 20. Yang kendala 2 4x1 tambah x2 tambah x3 lebih dari atau sama dengan 30. Nah, di sini tanyakan tentukan masalah dualnya, selesaikan masalah dualnya, selesaikan masalah primalnya. Penyelesaian yang pertama, kita mengubah ke bentuk standar. Persoalan di atas sudah terbentuk standar sehingga tidak perlu dirubah, yaitu contoh soal tadi sudah termasuk standar, jadi kita tidak perlu menentukan masalah dualnya. Atau disebut persoalannya di atas sudah berbentuk standar, jadi kita tidak perlu mengubahnya. Selanjutnya kita menentukan masalah dualnya, yaitu memaksimumkan G sama dengan 20 Y1 tambah 30 Y2. Lalu dengan kendala 2Y1 tambah 4Y2 kurang dari atau sama dengan 40. Selanjutnya Y1 tambah Y2 kurang dari atau sama dengan 12. Y1 tambah Y2 kurang dari atau sama dengan 40. Lalu langkah ketiga, mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah. Dapat melalui primal terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal transpose atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya menggunakan simplex. Oke, selanjutnya penyelesaian masalah dual. Kendala 1 yaitu tadi 2Y tambah
4Y2 sama dengan 40. Jika Y1 0, maka Y2 10. Jika Y2 0, maka Y1 20. Kendala 2, Y1 tambah Y2 sama dengan 12. Jika Y1 0, maka Y2 12. Jika Y2 0, maka Y1 12, yaitu kebalikannya. Kendala 3, Y1 tambah Y2 sama dengan 40. Jika Y1 0, maka Y2 sama dengan 40. Jika Y2 kosong, maka Y1 40. Titik A sama dengan 20 Y1 tambah 30 Y2. Kita masukkan 20, Y-nya 0 tambah 30, Y2-nya 0 sama dengan 0. Titik B 0,10 sama dengan 20 Y1 plus 30 Y2. 20-nya kita turunkan, Y-nya sama dengan 0 plus tambah 30, Y2-nya sama dalam kurung 10. Lalu hasilnya 300. Titik C, perpotongan garis 1 dan 2. 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40, yaitu dikali 1. Y1 tambah Y2 sama dengan 12 atau dikali 2. Lalu 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 tambah Y2 sama dengan 24. Lalu dijumlahkan dan dikurang. Lalu hasilnya 2Y2 sama dengan 16. 16 yaitu 40 dikurangi 24 sama dengan 16. Lalu Y2 turun, kita bagi 16 dibagi 2 yaitu 8. Selanjutnya 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. Lalu 2Y tambah 4 dalam kurung 8 sama dengan 40. Jadi hasilnya Y1 sama dengan 4. Lalu 20 Y1 tambah 30 Y2. 20 dalam kurung 4 plus 30 dalam kurung 8, yaitu dikalikan kedua. 20 kali 4 30 kali 8, hasilnya tambahkan yaitu 320. Selanjutnya titik D dalam kurung 12,0 sama dengan 20 Y1 tambah 30 Y2 sama dengan 20 sama dengan 12 tambah 30 dalam kurung 0 sama dengan hasilnya 240. Selanjutnya langkah keempat, mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4. 2Y1 tambah 4Y2 tambah S1 sama dengan 40. Kita masukkan 2 turunkan ke bawah, Y-nya sama dengan 4 plus 4, Y2 sama dengan 8 tambah S1 sama dengan 40. Lalu 2 kali 4 kita turunkan yaitu 8 tambah 4 kali 8 turunkan sama dengan 32 plus S1 sama dengan 40. S1 sama dengan 0. Selanjutnya Y1 tambah Y2 tambah S2 sama dengan 12. 4 tambah 8 tambah S2 sama dengan 12. 12 yaitu dari hasil 4 tambah 8. Lalu S2 sama dengan 0. Selanjutnya Y1 tambah Y2 tambah S3 sama dengan 40. Kita turunkan 4 tambah 8 tambah S3 sama dengan 40. S3 sama dengan 28. Maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 0, S3 28. Karena nilai S3 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Dalam kurung selanjutnya mencari nilai X1 dan X2. Selanjutnya kita cari X1 X2 nya berapa.
Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan. Sehingga menjadi 2x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 20. Lalu 4x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 30. Persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan seperti awal tadi. 2x1 tambah x2 sama dengan 20. 4x1 tambah x2 sama dengan 30. Lalu kita jumlahkan, lalu kita kurangi, hasilnya x1 sama dengan 5. 2x1 tambah x2 sama dengan 20. Kita turunkan 2, x-nya sama dengan 5, tambah x2 sama dengan 20, x2-nya sama dengan 10. x1, x2 sama dengan 5,10. Lalu F sama dengan 40 kali 1 tambah 12 x2 x1 tambah 12 x2 tambah 40 x3. Kita turunkan 40, x-nya 5 plus 12, x2-nya 10 tambah 40, x3-nya 0 sama dengan 40 kali 5 sama dengan 200. Tambah, kita turunkan 12, kita turunkan 0, totalnya jadi 320. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya pun baru belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.